Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara setelah Kartini lahir. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kartini belajar bahasa Belanda, namun setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman pengirim yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Benden yang banyak mendukungnya dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbulnya keinginan untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berasal dari status sosial yang rendah. Oleh karena itu, orang tuanya Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Dejo Adiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung pembangunan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kantor komplek Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, Sosolaid Dojoningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904, beberapa hari kemudian. Meninggal di usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihannya, Kartini belakangan didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian disebar di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Namun, sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini didirikan oleh keluarga Pendepenter, seorang tokoh politik etis. Meski tersampat berbuat banyak demi kemajuan bangsa dan tanah air, Kartini mengungkapkan ide-ide pembaruan masyarakat yang melampaui zamannya melalui surat-suratnya yang bersejarah. Saya akan membahas tentang Ki Hajar Dewantara dan Ahmad Dahlan. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang Ki Hajar Dewantara. Pasti kalian tahu siapa Ki Hajar Dewantara atau bagaimana. Nah, jadi kita tahu ya bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, di mana beliau pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertama Indonesia, Menteri Pendidikan. Jadi beliau lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surya Suryaningrat. Nah, jadi beliau itu lahir pada Kamis 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara ini berasal dari keluarga bangsawan Pakualaman, Yogyakarta. Nah, karena menjadi keluarga bangsawan membuat beliau mendapatkan pendidikan, karena pada saat itu kita tahu hanya orang-orang yang di kasta menengah atau ke atas itu bisa menempuh pendidikan, karena waktu itu adalah dimana pendidikan dihandle oleh penjajah atau Belanda ya. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara ini bersekolah di Europese Leger School, nah, sekolah dasar milik Belanda di Kampung Bintaran, Yogyakarta. Oke, jadi singkat cerita, dalam Kabinet pertama Republik Indonesia ini, Indonesia sudah merdeka, di mana Ki Hajar Dewantara ini diangkat menjadi Menteri Pengajaran atau Menteri Pendidikan Indonesia. Lalu beliau adalah pendidikan menteri, di mana yang mencakup pendidikan dengan kebudayaan di Indonesia. Itu pada tahun 1957.
Ia mendapat gelar kehormatan yaitu Doktor Honoris Causa atau dalam singkatnya DRH titik C, itu di Universitas Gajah Mada. Lalu ada pun konsep pendidikan dasar Ki Hajar Dewantara, yaitu mendirikan taman siswa dengan konsep paguron yang memiliki arti perguruan dalam istilah Jawa. Jadi dalam proses belajar Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem Among. Apa itu sistem Among? Jadi sistem yang diartikan sebagai pendidikan atau pamong yang mampu mengajar dan mendidik para siswa di taman siswa. Jadi ini adalah suatu pendidikan yang dimana secara dilakukan langsung atau kontekstual. Jadi Ki Hajar Dewantara mengusung konsep 3 semboyan pendidikan, yaitu ini sangat terkenal nih. Ingarsa Sung Dulada Ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani, yang berarti para pendidik harus menjadi teladan, mampu memberikan semangat dan menjaga siswa untuk selalu berada di jalan yang benar. Lalu Ki Hajar Dewantara memiliki 4 strategi pendidikan. Apa saja itu? Yang pertama, pendidikan adalah proses budaya untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri. Yang kedua itu membentuk watak siswa agar berjiwa nasional. Namun tetap membuka diri terhadap perkembangan internasional, karena kita juga tidak bisa vakum, kita tidak bisa belajar sendiri, jadi kita bisa belajar dengan negara lain. Lalu yang ketiga itu membangun pribadi siswa, itu agar berjiwa pionir atau pelopor. Jadi dimana di sini membangun pribadi itu adalah suatu penting bagi kita agar siswa itu dapat mandiri, berani sebagai pelopor, tidak selalu di belakang, tidak selalu mengikuti orang atau teman ya kadang-kadang. Lalu yang keempat itu adalah mendidik, berarti membangun potensi atau bakat yang menjadi rokat alamnya masing-masing siswa. Nah, jadi di sini guru berperan aktif nih, mengenali siswanya, siswanya ini berbakat tentang apa. Jadi guru bisa melakukan pengembangan atau memberikan nasihat, arahan bagaimana siswa itu seharusnya belajar. Di sini ada pun kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan itu tidak mencakup semua aspek pendidikan, seperti aspek-aspek teknologi. Nah, pada zaman itu kan susah nih, yang di pedalaman-pedalaman pasti tidak merata akan yang di kota. Nah itu. Terus yang kedua, tidak mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun pendekatan lokal bisa menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan kehidupan sehari-hari siswa, masih ada masalah nih, ketimpangan sosial dan ekonomi yang tidak bisa diatasi sepenuhnya oleh pendekatan konsep Ki Hajar Dewantara. Lalu tidak secara khusus mengatasi tantangan global. Jadi dalam era globalisasi, pendidikan juga perlu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan. Jadi di sini dinilai bahwa konsep pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara itu kurang menekankan pada persiapan untuk bersaing. Jadi di mana persaingan itu untuk zaman sekarang kan kita tahu mengarah ke globalisasi, mengarah ke modernisasi, di mana berkembang. Nah, begitu. Ya, di samping itu juga pasti ada kelebihannya dong. Nah, jadi kelebihannya itu ini kan ditekankan untuk berbasis lokal. Nah, ini adalah salah satu strategi pemerintah supaya generasi muda dan seterusnya nanti budaya-budaya Indonesia ini enggak hilang ketelan zaman ya. Lalu pendidikan yang berbasis karakter. Nah, ini sangat penting juga karena pendidikan berbasis karakter itu adalah modal besar untuk memasuki dunia kerja, untuk kita berkomunitas, bersosialisasi dengan orang-orang. Karena dengan memiliki sikap karakter yang baik, itu akan membuat
kita dapat diterima di berbagai lingkungan seperti tempat yang baru, kita dapat beradaptasi dengan cepat dan memiliki relasi yang baik dengan orang-orang. Lalu pendidikan yang menghargai kreativitas dan kemandirian. Nah, ini adalah salah satu pendidikan kelebihannya, di mana kreativitas itu harus dihargai. Jadi pada zaman ini, orang-orang yang memiliki kreativitas lebih, memiliki ide-ide baik, gagasan baik itu diapresiasi. Jadi ibarat salah satu pemikiran siswa ini baik dan cemerlang, apa salahnya kita guru-guru mengindahkan pikiran itu. Nah, karena melalui itu siswa dengan kreativitas dia akan dapat berpikir kritis dan bisa memulai membuat dirinya menjadi lebih berpotensi. Sekarang adalah tokoh Ahmad Dahlan. Siapa nih yang nggak tahu nih Ahmad Dahlan itu siapa? Sekira jika teman-teman adalah beragama Muslim mungkin tahu ya. Jadi ini adalah salah satu tokoh pendiri Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dengan didirikannya oleh Ahmad Dahlan. Nah, jadi dia juga salah satu tokoh agama tapi sekaligus tokoh pendidikan, dimana saya kira itu make sense ya. Jadi pendidikan dengan agama, karena agama itu mengajarkan manusia bagaimana berbuat baik, bermartabat ya. Jadi ketika kita mengaitkan dengan agama, suatu pendidikan itu bisa kita kaitkan di mana kita dapat mencari sumber-sumber tata cara hidup manusia yang baik dan benar, agar tidak adanya terjadinya penyimpangan moral, penyimpangan sosial. Karena kita hidup bersama bermasyarakat, bersosialisasi dengan orang-orang, memerlukan pembelajaran etika yang baik dan dapat beradaptasi dimanapun kita berada. Jadi dia mendirikan Muhammadiyah itu di Yogyakarta 18 November 1912. Jadi ini sebelum kemerdekaan ya. Jadi Ahmad Dahlan ini memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Ya lahir, nah ini lahir pada tanggal 8 November 1912. Nah, jadi ini adalah tokoh-tokoh sebelum pra kemerdekaan. Cerita kita akan membahas nih konsep-konsepnya. Yang pertama itu pendidikan agama. Jadi konsep pertama adalah pendidikan agama. Jadi Ahmad Dahlan menekankan pentingnya agama. Ya, sudah saya katakan tadi bahwa dari agama kita dapat bercermin, kita dapat belajar mana yang baik, mana yang benar. Tinggalkan yang tidak benar, ambil yang baik dan implementasikan. Dan ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua itu berbasis praktek. Nah, jadi Ahmad Dahlan mengedepankan pendidikan berbasis praktek. Ini mengajak siswa untuk terlibat dalam aktivitas nyata dan pembelajaran langsung. Nah, ini maksudnya lebih kepada ibarat kita praktek itu kita melakukan metode kontekstual ya, di mana siswa itu mencari tahu sendiri, men-searching sendiri sumber, terus melakukan surveying, and then kita dapat suatu pengetahuan itu dengan usaha sendiri. Jadi di sini siswa mengalami langsung atau terjadi langsung karena siswa yang melakukan. Jadi ini adalah kontekstual. Nah, jadi di mana ini sangat penting karena akan menumbuhkan kekreativitasan, terus akan menumbuhkan pola pikir yang kritis, akan menumbuhkan jiwa semangat yang mandiri, dan ini sangat penting bagi siswa-siswa ya. Lalu pada konsep yang ketiga itu adalah pendidikan karakter. Nah,
pendidikan karakter itu hampir sama dengan Ki Hajar Dewantara, di mana di sini menekankan nilai-nilai karakter termasuk integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Nah, di sini baginya pendidikan tidak hanya tentang mencetak cerdas intelektual. Nah, ini benar. Tapi juga harus pribadi yang baik dan bermoral. Jadi, apa guna kita ini punya otak yang cemerlang atau otak yang cerdas, tetapi kita tidak memiliki etika sama orang? Kita ibarat nih kita dapat 100 terus dalam ujian, tapi sama orang kita itu anggapan kayak menganggap rendah. Nah, itu menjatuhkan nilai moral kita. Jadi dimaksud di sini kita cerdas boleh, tapi karakter atau attitude kita itu baik. Nah, jadi harus balance, itu yang dimaksud. Lalu konsep yang berikutnya itu berbasis komunitas. Nah, ini yang mengajak orang tua, guru, dan masyarakat lokal terlibat dalam pembelajaran anak-anak. Nah, jadi di sini komunitas, kita tahu komunitas itu lebih dari satu, di mana ini pasti adalah seperti organisasi, kita bukan hanya sendiri. Nah, ini berguna bagi kita ketika kita memiliki rekan kerja di perusahaan atau di tempat kerja. Jadi itu adalah suatu komunitas kita yang memiliki suatu tujuan yang sama. Nah, makanya di situ perlulah kerjasama antar tim supaya sama-sama maju, sama-sama mundur, ibaratkan sama-sama melangkah. Nah, itu maksudnya bergotong royong. Oke, itu tadi konsep-konsepnya. Sekarang kita akan membahas tentang kekurangan konsepnya. Jadi ibarat nih, yang pertama terbatas pada pendidikan agama. Oke, salah satu konsep ini adalah fokus sangat besar pada pendidikan agama. Sementara pentingnya pendidikan agama diakui. Terlalu banyak penekanan pada aspek ini dapat mengabaikan pengembangan keterampilan dan pengetahuan di luar bidang agama. Nah, lalu yang kedua itu konsep pembelajaran, yaitu kurangnya penekanan pada pembelajaran ilmiah. Jadi konsep ini mungkin kurang menekankan pada pembelajaran ilmiah atau pengetahuan di luar bidang agama. Nah, ini maksudnya gimana ya? Ini kayak karena takutnya dalam pandangan orang ketika selalu menggali tentang agama dan sampai lupa akan pengetahuan-pengetahuan di luar sana yang banyak yang harusnya dikuasai oleh siswa, tapi karena dua sisi ini tadi, intelektual dengan keagamaan digabung, itu akan bisa menghambat membagi otak. Jadi tidak sepenuhnya intelektual itu bisa dicerna. Nah, itu maksud dari kekurangan ini. Lalu potensi kurangnya kesetaraan gender. Jadi meskipun tidak jelas dalam konsep asli, dalam implementasi pendidikan berbasis agama kadang-kadang dapat mengabaikan kesetaraan gender, terutama dalam tradisi tertentu. Lalu kita lanjut ke kelebihan. Kelebihan yang pertama itu pendidikan moral dan etika, itu baik. Nah, lalu pendidikan yang inklusif, yaitu memperjuangkan pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang, itu baik. Lalu pendidikan berbasis komunitas itu sangat penting dalam dunia kerja. Nah, itu tadi beberapa kekurangan dan kelebihannya. Hasyim Mazari. Hasyim Mazari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Sementara dari jalur ibu adalah Muhammad Hasyim binti Halimah binti Layinah binti Sihah bin Abdul Jabar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Banawin Jakatingkir atau juga dikenal dengan nama Mas Karapet bin Lambu Pateng. Penyebutan pertama merujuk pada silsilah keturunan dari jalur bapak, sedangkan yang kedua dari jalur ibu dilintik dari dua silsilah di atas. Kiai Hasyim mewakili dua taraah sekaligus, yaitu bangsawan Jawa dan elit agama Islam.
Kiai Hasim dilahirkan dari pasangan Kiai Ashari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi atau bertepatan dengan 12 Zulkaidah tahun 1287 Hijriah. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hasim hidup dalam lingkungan pesantren muslimah tradisional Gadang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren yang masih cukup populer hingga saat ini. Konsep pendidikan Kiai Haji Hasim Ashari. Yang pertama, pendidikan adalah untuk mempertahankan predikat makhluk paling mulia yang diletakkan pada manusia. Hal ini tampak pada uraian-uraiannya tentang keutamaan dan ketinggian derajat orang yang berilmu, ulama, bahkan dibanding dengan ahli ibadah sekalipun. Yang kedua, ada urgensi pendidikan, terletak pada kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya, beretika. Tujuan mempelajari ilmu yaitu semata-mata untuk diamalkan. Pengalaman suatu ilmu mempunyai makna bahwa seseorang yang berilmu dituntut untuk menerjemahkan dalam perilaku sosial yang santun sehingga dapat demikian akan tercipta satu tatanan masyarakat yang beretika. Hasim Ashari menyebut tujuan pendidikan yang pertama membentuk insan paripurna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membentuk dunia dan akhirat. Kalau dikaji, tujuan pendidikan yang dikemukakan adalah untuk mencapai derajat ulama dan derajat insan yang paling utama dan bisa beramal dengan ilmu yang diperoleh serta mencapai ridha Allah. Tujuan pendidikan ideal menurut Kiai Haji Hasim Ashari adalah untuk membentuk masyarakat yang beretika tinggi, akhlak al-karimah. Rumusan itu secara implisit terbaca dari beberapa hadis dan pendapat ulama yang dikutipnya. Beliau menyebut sebuah hadis yang berbunyi, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, artinya, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah membaguskan namanya, membaguskan ibu susu, kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran, mungkin hambatan dalam penyampaian materi karena beberapa kendala seperti konflik penjajah yang coba menghalangi langkah beliau dan penolakan terhadap sikre, sebuah penghormatan terhadap Kaisar Hirato, dan ketaatan pada Dewa Matahari yang merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Indonesia kala itu. Kelebihannya adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam dan mampu aktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Jadi kesimpulannya bahwa dalam bingkai pendidikan di Indonesia saat ini, pemikiran pendidikan Ki Haji Hasim Ashari kiranya dapat menjadi solusi terhadap salah satu problematika pendidikan nasional, utama yang berkenaan dengan nilai dan moral. Degradasi moral yang terjadi secara merata ini ditengarai disebabkan oleh kegagalan dunia pendidikan, baik pendidikan umum dan pendidikan yang berbasis keagamaan untuk memproduk siswa yang mampu menyelaraskan antara ilmu dan amal. Raden Dewi Sartika dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1884 di Bandung. Dia termasuk dalam kalangan Menak atau bangsawan Sunda. Dia sebagai putri kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Raden Rangga Sumananggara, sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Raja Permas. Raden Dewi Sartika mempunyai saudara 4 orang. Yang pertama yaitu Raden Sumamur sebagai kakak dari Raden Dewi Sartika. Dan dia mempunyai 3 adik. Yang pertama namanya Raden Yunus, yang kedua Raden Entis, dan ketiga adalah Raden Salti. Raden Rangga Sumananggara adalah salah satu seorang putra dari perkawinan Raden Demang dengan Raden Ayu. Adapun kakeknya dari garis besar ayahnya dikenal sebagai mantan jaksa kepala di Bandung. Selain itu, ia juga masih keturunan keluarga dalam Timbang Nganten yang menjadi cikal bakal pendiri Kabupaten Bandung. Sedangkan ibunya, Raden Ayu Raja Permas, merupakan salah satu putri dari Raja Arya yang pernah menjabat sebagai Bupati Bandung pada tahun 1846 sampai 1874 dan lebih dikenal dengan sebutan Dalam Bintang.
Saat ini di Bandung, Raden Dewi Sartika tinggal bersama orang tua dan saudara-saudaranya di sebuah rumah yang besar dan luas yang terletak di pinggir jalan raya, tepatnya di Kepatihan Satara. Dia beranda atau tepas, terlihat pot-pot bunga berisi tanaman soufflier dan kuping gajah yang tertata rapi. Sedangkan di halamannya yang cukup luas itu ditumbuhi berbagai tanaman keras serta bunga-bunga yang asri. Termasuk diantaranya bunga hanjuang merah yang menjadi ciri khas orang Sunda. Raden Dewi Sartika adalah orang yang sangat rajin dan suka kepada segala sesuatu yang baru. Serta dari kecil telah tampak pula sifat-sifat kepemimpinannya dari Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika mendapatkan pendidikan dari istri keempat dari Raden Arya Suryakarta, yakni Nyi Raden Eni. Oleh uaknya, ia duduk dan dibekali bermacam-macam ilmu pengetahuan yang perlu untuk perempuan, terlebih utamanya. Ia merasa bangga karena kepada waktu itu ia merupakan satu-satunya di antara wanita-wanita di lingkungannya yang sudah pandai membaca dan menulis. Dalam pengajarannya, Agan Erni mengajarkan para perempuan Menak bahwa tentang kepandaian bertutur, bertingkah laku, memasak makanan sehat, berdandan, dan semua hal yang sudah seharusnya wanita kuasai untuk menyenangkan suaminya. Pada waktu itu, Raden Dewi Sartika sudah memperlihatkan minat terhadap usaha dalam mendidik kaumnya. Bila ada kesempatan bermain dengan sesama gadis, para Menak, Raden Dewi Sartika sering bermain di sekolah-sekolahan, di mana ia bertindak sebagai guru sedangkan teman-temannya sebagai muridnya. Ia juga sering membantu teman-temannya yang buta huruf untuk membacakan surat-surat yang mereka terima. Mungkin hal tersebut yang kelak menjadi pendorong bagi Raden Dewi Sartika untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan dari kalangan masyarakat biasa agar memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan melalui jenjang pendidikan yang akan menjadi pembuka atau jalan bagi kehidupan yang lebih baik lagi. Kondisi sosial budaya pada saat itu betapa besar kesulitan yang dihadapi oleh Raden Dewi Sartika untuk mewujudkan cita-citanya untuk membangun sebuah sekolahan bagi kaum perempuan, karena sulitnya baginya untuk mengubah suatu keadaan yang sudah tertanam dalam masyarakat dan menjadikannya suatu perubahan demi menciptakan peradaban baru dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, baginya kesulitan-kesulitan yang dihadapinya untuk dapat memberikan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak perempuan yang ia realisasikan dengan mendirikan sebuah sekolahan yang diperuntukkan khusus bagi kaum perempuan. Bupati Bandung Martanegara, yaitu pada tanggal 16 Januari 1904, Raden Dewi Sartika dapat mendirikan sebuah sekolahan yang khusus untuk kaum perempuan yang bertepatan di Paseban, Kulon, Komplek Pendopo, Kabupaten Bandung, dengan nama Sekolah Istri dan kemudian diganti dengan nama Sekolah Keutamaan Istri. Karangan-karangan Raden Dewi Sartika dalam pidatonya tentang konsep pendidikan bagi kaum perempuan, karangan tersebut disampaikan dalam pidatonya di Surabaya dalam acara Sarekat Islam atas undangan HOS sekaligus perayaan 7 tahun didirikannya Sekolah Keutamaan Istri di Bandung dengan judul yang pertama, Keutamaan Istri, yang berisi tentang keutamaan perempuan dalam kehidupan, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan bagi seorang perempuan. Yang kedua, yaitu Wanita Pribumi, yang berisi tentang keadaan wanita pribumi pada masa kolonial masa Raden Dewi Sartika. Kekurangan menurut Raden Dewi Sartika dalam perkembangan anak didik berdasarkan pula atas pergaulan dan pendidikannya. Misalnya, jika ia bergaul dengan priayi, akan dapat bertatak lama seperti priayi dan dapat pula menjadi priayi. Tetapi sebaliknya, walaupun putra-putri, tapi jika tidak dididik atau tidak disekolahkan, maka tidak akan mendapatkan menjadi priayi. Akhirnya hilang tabiat kepriayiannya
dan muncul tabiat buruk dan jelek pula kelakuannya serta membawa akibat buruk kepada lingkungannya. Karena hal itu akan ditiru oleh rakyat kecil karena tabiatnya tidak dipelihara atau dimanja sejak kecil. Segala kehendaknya dituruti, sesudah besar sulit dididiknya. Sama halnya ketika kita berteman dengan penjual parfum, kita akan terikut wanginya. Sama halnya ketika kita berteman dengan seorang pembesi, kita akan terbawa bau besinya. Itulah hal yang kekurangan yang dimaksud dari Raden Dewi Sartika. Kelebihan menurut Dewi Sartika akan jauh lebih baik jika mereka berasal dari keturunan baik, ditambah dengan pemeliharaan baik. Maka kebaikannya akan berlipat ganda. Jika anak itu dijaga, diperhatikan, dididik, maka penglihatan dan pilihannya tentu akan berbeda dengan anak yang tidak baik, penjagaannya atau pendidikannya. Sebaliknya, jika anak kurang baik pemeliharaannya, tentu badannya lemah dan sering kena penyakit. Sesudah besar tabiatnya jelek dan bodoh, akan lemah pikirannya, mudah melakukan kejelekan, mudah tergoda, mudah tertipu, nafsunya besar tak tertahan oleh akal sehatnya sebab sudah lemah sejak kecil, dan ingatan yang terang benderang atau hati yang terbuka terdapat pada badan yang sehat. Begitu pula anak-anak Sunda yang baik mendidiknya bisa pula menyamai orang Eropa. Jadi menurut Dewi Sartika, kelebihan dalam pendidikan ini sangatlah jauh untuk akal sehat bagi generasi selanjutnya. Pola pikir yang terjaga, terperhatikan jika anak itu terdidik. Maka sebaliknya, jika anak itu tidak terdidik, maka pola pikirnya akan hancur, emosinya tidak terkontrol, pertemanannya akan buruk. Itulah yang dimaksud dari Dewi Sartika, kelebihan dalam pendidikan. Metode-metode yang diterapkan oleh Raden Dewi Sartika kepada murid-muridnya di sekolahan keutamaan istri, seluruhnya selain menggunakan metode secara ramah, dia juga menggunakan metode praktek. Hal itu sengaja diperlakukannya dengan tujuan agar setiap murid senantiasa dapat aktif di sekolah dalam proses pelajaran dan mengajar, dan agar dapat bermanfaat bagi mereka ketika terjun di tengah-tengah masyarakat luas. Walaupun metode yang diberikan oleh Raden Dewi Sartika tidak banyak seperti dalam pendidikan sekarang, tetapi metode yang diterapkan oleh Dewi Sartika ini sama dengan guru-guru pada masa sekarang, yaitu untuk menjadikan anak memiliki ilmu pengetahuan yang luas, serta aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.